Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di majelis yang mulia ini setelah menjalankan kewajiban kita, yakni salat maghrib berjamaah. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menerima amal saleh kita, mengangkat derajat kita dan memasukkan kita semua ke dalam surga firdausnya. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, qudwah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan sedikit belajar berkaitan dengan masalah adabus safar. Apa kira-kira ini temanya? Adab safar. Itu adab tentang safar. Safar itu apa? Hah? Safar itu apa safar? Safar bukan sofar. Kalau pakai sofar ini apa? Bulan safar gitu ya. Kalau di kita kan bilangnya safar, bulan safar. Itu aslinya sofar nih bahasa Arab gitu. Cuman di kita kan namanya safar. Cuman ini kita akan bahas tentang adab safar, itu bukan adab bulan safar. Safar ini apa maksudnya? Perjalanan. Ya, ada di sini yang nggak pernah jalan-jalan, nggak pernah bepergian? Insya Allah nggak ada ya. Rata-rata kita yuk jalan kemana, mungkin mudik atau refreshing atau ngapain, silaturahmi dan sebagainya misalnya. Intinya ada kegiatan safar. Nah, ini berkaitan dengan masalah safar, ini juga ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Ada adab-adab yang berkaitan dengan masalah safar itu sendiri. Karena kita itu orang Islam, dan di dalam agama Islam semuanya ada. Apapun ada di dalam Islam. Karena Islam itu sudah sempurna. Sehingga segala kegiatan yang kita lakukan pasti ada dalam agama kita, ada adab-adabnya, ada aturan mainnya. Ya. Kalau kita senantiasa berpegang teguh dengan adab-adab Islami, insya Allah akan menjadikan hidup kita jadi berkah biidznillah azza wa jal, akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Adapun berkaitan dengan safar, ini ada bahasa yang sangat indah sekali, itu yang disebutkan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, bahwa safar itu hakikatnya ada dua hal. Ketika kita safar, kira-kira nek jenengan safar itu pengen apa? Cuma ada dua kemungkinan toh. Kalau enggak ini ya itu. Kira-kira nek jenengan safar ngapain? Hah? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Terus apa lagi? Makan-makan di luar. Masuk makan di luar sampai safar. Kurang kerjaan. Atau iya, terkadang ada orang yang pengen pergi itu, saya pernah dapat cerita nek, dia itu makan siangnya, paginya, makan malamnya itu di beda negara, Masya Allah. Ini melakukan safar hanya untuk nyicipin makanan di beberapa negara. Ini kan satu hal yang nggak dianjurkan dalam Islam, apalagi hanya sekedar untuk kayak gitu ya. Maksudnya di sini kalau kita melihat keadaan seorang nek safar, itu nggak keluar dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia safarnya itu karena menghindarkan diri dari sesuatu yang dia khawatirkan. Ya kan? Contohnya apa? Khawatir, misalnya ada satu hal,
Ima kekhawatirannya itu berkaitan dengan masalah agama atau masalah duniawi. Ya, kemungkinan pertama karena dia pengen menghindarkan diri dari sesuatu yang dia khawatirkan. Misalnya di daerahnya dia, ya, dia itu mau dicalonkan jadi lurah misalnya gitu ya. Enek kita yang mungkin calonkan jadi lurah nggak mungkin pergi gitu ya. Siap gitu ya. Tapi mungkin ada sebagian orang yang dia senantiasa menjaga dirinya, nggak pengen kedudukan, nggak pengen dijadikan ini dan itu karena banyak fitnahnya. Ya, karena nggak ada orang yang lain atau misalnya dia itu pengen menjaga dirinya, kemudian menghindarkan diri dari hal tersebut. Dia pergi untuk menjaga agamanya. Dengan bisa perhatikan seperti yang dilakukan Uwais Al-Qarni, ya, rahimahullah taala. Uwais Al-Qarni itu kan dikisahkan kalau beliau diwasiatkan diantaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, nek ketemu dengan Uwais nanti ke depan, ya, ke depan nek Uwais itu belum lahir waktu itu, ya, atau Uwais belum ada waktu itu. Intinya Uwais kalau Umar nanti dan yang lainnya ketemu dengan Uwais disuruh apa? Minta doanya Uwais, karena doanya itu dikabulkan, diijabah sama Allah. Nah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, di masa khilafahnya ketika beliau itu menemukan atau mendapati orang-orang yang datang untuk hajian, Afikum Uwais, ini ketika dari Yaman dan sebagainya, ini ditanya, Afikum Uwais, ada nggak di antara kalian yang namanya Uwais? Nggak ada. Tahun berikutnya lagi ditanya, ketika pada hajian datang lagi, Afikum Uwais, ada nggak di antara kalian yang namanya Uwais? Akhirnya ada Uwais. Siapa tuh Uwais? Ya, ditanya Uwais, ternyata ada yang kenal nih. Uwais ternyata itu hanya orang biasa, hanya orang yang nggak terkenal gitu loh. Nah, ketika disebutkan ini Uwais itu orang biasa aja, nggak ada apa-apanya, nggak ada hal yang spesial dari Uwais menurut mereka. Akhirnya ditunjukkan kepada Umar tentang Uwais tersebut. Nah, ternyata apa yang terjadi? Umar radhiyallahu taala anhu yang ada malah minta doanya Uwais agar Allah mengampuni dosanya Umar radhiyallahu taala anhu, ya, karena kesetiaannya, baktinya pada sang ibu itu yang menjadikan dirinya itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama ibunya sangat bakti sekali, ya, sangat bakti terhadap ibunya, sehingga ini salah satu amal solehnya Uwais yang menjadikan Uwais Al-Qarni itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi SAW mewasiatkan kepada Umar loh, orang hebat, sahabat Nabi SAW yang siap mati di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk agama Allah, tapi diwasiatkan oleh Nabi SAW untuk apa? Untuk minta doanya Uwais agar diampuni oleh Allah. Nah, setelah diketahui, nah ini yang ingin kita bicarakan. Setelah diketahui bahwa Umar koyok minta doanya Uwais agar diampuni sama Allah, kira-kira orang-orang yang di sekitarnya merasa takjub nggak? Wah, pasti bertanya-tanya, ini apa? Ada apa ini orang? Ya kan? Kenapa? Sampai-sampai Umar itu minta doanya Uwais biar diampuni sama Allah. Nah, orang-orang bertanya-tanya, oh, ternyata ada rahasia di sini. Ada hal yang spesial pada diri Uwais. Kira-kira nek ada kayak gitu, nek di Jawa itu insya Allah akan digerebek itu orang. Akan berdatangan berbondong-bondong minta apa? Minta doa. Mungkin malah jadi tempat tabaruk mungkin ya. Akan dicari keberkahannya, mungkin dijambak rambutnya, disimpan ininya, itu dikeramatkan, waliyadzubillah. Ini kan hal yang kurang tepat. Tapi intinya di sini Uwais radhiyallahu rahimahullah taala ketika beliau mendapati dirinya itu sudah didatangi Umar dan diminta doanya oleh Umar dan didoakan, akhirnya gimana? Uwais pergi. Nah, kenapa? Untuk menjaga diri. Uwais pergi, ya, nggak malah memanfaatkan. Ya, mungkin kalau di Indonesia dimanfaatkan, ya siapa yang mau tak doain, yang penting bayarkan celengan. Yang ngasih
ngasih kencelengan berapa silakan dimasukkan si ikhlasnya. Ya. Uwais Al-Qarni enggak seperti itu. Yang ada beliau malah pergi. Untuk apa? Menjaga dirinya. Memilih ghurbah. Lebih baik beliau mengasingkan diri. Pergi. Untuk menjaga agamanya. Allahu Akbar. Nah, jadi intinya di sini seorang itu akan melakukan safar, melakukan perjalanan, akan pergi, itu nggak keluar dari dua hal. Yang pertama karena takut khawatir, baik terhadap agamanya atau masalah duniawinya. Adapun yang kedua, dia akan melakukan perjalanan, akan safar, yaitu seperti yang kita lakukan, karena pengen mendapatkan sesuatu. Yang pertama khawatir sehingga dia kabur, yang kedua karena pengen sesuatu sehingga dia safar. Gitu. Ya, baik itu urusan duniawi maupun urusan agama, urusan akhirat. Ya, contohnya dia pengen urusan duniawi, pengen pergi ke Jakarta, pengen ke Bandung, pengen apa untuk memperbaiki ekonominya, safar. Ya kan? Karena ada sesuatu yang diinginkan. Ya, atau dia safar karena pengen ngapain lah nikah dengan orang sana misalnya, atau pengen diantaranya untuk belajar misalnya, ya safar pergi ke negara tetangga untuk apa? Belajar, ya untuk belajar di universitas tertentu yang mengharuskan dia harus keluar dari negaranya, atau keluar dari kotanya dia, ke Surabaya lah, kemana lah, ke sinilah, ke situlah untuk belajar. Dan ini kita dapati para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama kita, para salafus soleh, mereka tidak sedikit yang untuk mendapatkan ilmu dengan jalan apa? Safar, pergi untuk dapat ilmu, ya, bukan dapat banyak hadis, seratusan ribuan, enggak, satu hadis aja itu melakukan safar, satu hadis tok. Itu butuh perjalanan enggak cuma sehari 2 hari, sebulan 2 bulan. Allahu Akbar. Makanya sebuah hal yang patut kita renungkan ya. Kenapa sih zaman kita sekarang ilmu itu mudah kita dapatkan? Jenengan ya, Al-Qur'an itu yo ada di tangan, 30 juz udah ada. Kan ada, mushafnya ada di tangan walaupun enggak kita hafal, tapi kan ada ini. 30 juz ada. Hadis-hadis ribuan banyak di gadget kita. Ya, tinggal apa? Tinggal download aplikasi. Kalau nggak mau download aplikasi hadis, yo banyak di internet, ya kan? Tapi coba kita lihat berapa banyak hadis Al-Qur'an yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ya, ini loh masalahnya. Nah, kenapa para ulama kita, para salafus soleh, mereka itu ketika mendapatkan yang cuma satu hadis, tapi Masya Allah, berkah ilmunya tuh ada. Kita banyak hadis yang kita baca, yang kita pelajari, keberkahan ilmunya hampir-hampir nggak ada. Kenapa? Coba kita lihatlah. Gimana nggak berkah coba? Ya, gimana nggak berkah? Karena ketika melakukan perjalanan itu butuh perjuangan, modalnya nggak sedikit. Dapat satu hadis melakukan perjalanan 2 bulan. Sama baliknya 2 bulan. Berarti berapa bulan? 4 bulan coba. Bolak-balik dapat satu hadis. Dan jenengan nggak usah melakukan perjalanan, nggak usah ngeluarin uang, nggak usah apa, tinggal yang penting ada data. Ya, cuma ada data, banyak ratusan hadis, ribuan hadis di gadget kita. Nggak modal ibaratnya. Ya, paling berapa gigabit kan untuk browsing. Nah, keberkahannya kurang. Kenapa? Karena perjalanan ini loh. Mereka ketika mendapatkan satu hadis, kira-kira dijaga enggak? 4 bulan. Masa 4 bulan datang ke sana, 2 bulan datang, dapat hadis, pulang 2 bulan. Terus hadisnya dilupakan. Enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Nah, kalau kita dapat satu majelis, dapat 2, 3, 4, 5 hadis, banyak hadis yang kita dapatkan, bubar ilmunya. Kenapa? Ya gitu, kurang berkah. Keberkahan ilmunya kurang. Itulah. Walaupun insya Allah ya ada manfaatnya sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ya, bukan berarti kita harus seperti mereka kemudian nggak usah majelis sekalian, nggak berkah, percuma aja. Enggak, bukan gitu maksud saya.
Maksudnya kita pengen melihat, mentadaburi, bertafakur bagaimana keadaan para ulama kita yang mereka melakukan safar, melakukan perjalanan untuk dapat satu hadis yang mereka benar-benar jaga. Gimana nggak dijaga? Ya, di antara penjagaannya bukan hanya sekedar dihafal, yo pasti diamalkan. Dalam perjalanannya dia amalkan, dalam perjalanannya dia mengeluarkan faidah-faidah yang ada dalam hadis tersebut, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan. Gimana nggak berkah? Lah kita kan kayak gitu. Ya, seringnya yang kita kaji, kita dapatkan hadis yang kita dengar, seringkali ya kita dengarkan hanya di pengajian, kemudian keluar udah selesai. Nah, ini harus kita perbaiki, ya, terutama diri saya pribadi. Intinya, dalam safar ini ada dua hal. Kalau enggak kita pergi untuk apa? Menghindarkan diri dari sesuatu, atau perginya karena apa? Pengen mendapatkan sesuatu. Ada enggak hal yang ketiga? Ada hal yang lain enggak? Ya, kurang lebih cuma dua itu ya. Ya, cuma dua itu. Baik. Kemudian safar juga itu ada safar abdan, ada safar yang safarnya safar qalbi. Ya, ada safar badan, badannya itu pergi, melakukan bepergian, melakukan perjalanan. Ada safarnya safar hati. Ya, atau yang seringkali disebut dengan hijrah kalau zaman sekarang. Ya, disebut dengan hijrah qalbi, hatinya dari kemaksiatan menuju ke taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari hal-hal yang buruk menuju kepada hal-hal yang baik. Dari satu hal yang dia dapati di masyarakatnya seperti apa, dia perbaiki itu. Yaitu safar qalbi, safar hati, hatinya safar, hatinya pergi, hatinya hijrah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah safar yang terbaik, safar yang paling bagus, ya, safar yang terpuji, karena dia menjadikan hati ini kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat sedikit sekali orang yang melakukan safar ini. Orang biasanya naik safar ya, biasanya safar yang pertama itu safarul abdan, safar badan. Yang penting badannya sekarang di Semarang, ya, nanti malam di mana? Di Surabaya misalnya, nanti malam di Jakarta. Nah, ini namanya safar, si badannya ini pindah tempat. Nah, yang kita bahas di sini ada safar qalbi, yang ini seringkali sedikit sekali orang yang memperhatikan safar ini, atau disebut dengan hijrah lah kurang lebih kalau zaman sekarang. Nah, yang akan kita bahas ini safar badan, bukan safar hati, ya. Baik. Karena itu seringkali dibahas berkaitan dengan masalah tazkiyatun nufus, masalah hati dan sebagainya. Ikhwah fillah, azani Allah wa yakum, jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun safar badan, ya, safar badan namanya safar. Jenengan ngerti enggak kenapa safar dikatakan safar? Ya, mau kemana? Mau safar. Ya, safar kemana? Ke Jakarta. Mau safar kemana? Mau safar ke Malang. Mau safar ke manalah, Makassar dan sebagainya. Kenapa safar disebut, dinamakan dengan safar? Ada yang tahu nggak? Hah? Ada yang tahu, nanti dikasih hadiah sama Pasus. Apa? Kenapa safar dinamakan safar? Safar itu dikatakan safar. Kenapa? Karena dia itu yusfiru anil akhlak. Yusfir, menyingkap, membuka akhlaknya seseorang. Kita, Pak, Bu, kalau di tempat aja mukim, ya, kita mukim di tempat kita, ya, di sini aja, itu kan kalau kita nggak keluar-keluar, nggak pergi-pergi, ya kita akan senantiasa gimana caranya menjaga diri kita, nutupin aib kita, kekurangan yang ada pada diri kita itu jangan sampai keluar, kita rahasiakan, kita umpetin, gitu toh. Ya, kita nggak menafikan kalau diri kita itu banyak kekurangan, banyak hal-hal yang merupakan aib, kemaksiatan dan sebagainya. Alhamdulillah Allah tutupi. Alhamdulillah Allah tutupi. Ya. Nah, seringkali orang kalau bepergian, kalau safar itu berubah.
tabiatnya itu, tabiat aslinya akan nampak. Itu kalau pas safar. Yang biasanya di sini itu senantiasa pakai kopiah, dia itu senantiasa menjaga pandangannya, menjaga lisannya, menjaga telinganya. Giliran safar, merasa sendirian, merasa nggak diawasi, nggak ada orang yang kenal. Akhirnya matanya jelalatan. Akhirnya matanya memandang yang haram, apalagi di luar sana banyak godaan. Ya, dah sekalian aja, mungkin gitu. Banyak yang seperti itu. Dan ini tidak dipungkiri bahwa banyak orang yang pas safar, dah tabiat-tabiat yang buruk dalam dirinya itu inginnya dilampiaskan. Makanya safar itu disebut dengan safar. Kenapa? Karena dia menyingkap, membuka watak aslinya dia. Nah, kalau kita tahu bahwa safar itu membuka, menyingkap apa yang ada dalam diri kita, yang kita pendam, kita umpetin, ya, senantiasa kita jaga. Ternyata ketika safar itu akan lebih bisa, pengaruhnya itu akan sangat berpengaruh terhadap diri kita, sehingga membuka hal-hal yang buruk dalam diri kita, maka kita harus menjaganya. Ya, itulah kenapa alasannya atau kenapa disebut safar itu disebut dengan safar, karena dia menyingkap. Gitu loh. Ini kita harus menjaga. Sehingga disinilah pentingnya dan urgensinya kita belajar adab safar. Kenapa? Yaitu biar kita tetap terjaga nih dirinya. Biar kita itu senantiasa bisa menjaga diri kita atau saudara-saudara, teman-teman kita yang safar dengan kita bisa menjaga, saling menasehati di atas ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pentingnya kita harus menjaga diri dan harus mengetahui tentang masalah adab, tentang masalah safar. Baik. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun adab-adabnya di antaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, bahwa di antara adab safar dia itu an yabda'a biraddil madzalim. Kalau mau safar, ini safar zaman dulu sama zaman sekarang memang beda ya. Gambaran yang beliau sampaikan di sini itu gambaran safar yang lama, model dulu yang safarnya pakai onta, mungkin pakai jalan kaki atau pakai kuda atau ya gitulah, nggak pakai pesawat. Zaman sekarang kan gampang, ya. Zaman sekarang kan safar itu mudah, hampir-hampir masyaqqah, rasa beratnya di dalam safar itu kurang gitu, ya. Tapi yang jelas kita juga harus senantiasa menjaga adab-adab yang ada. Nah, ketika kita pengen safar, adabnya yang pertama an yabda'a biraddil madzalim. Dia memulai safarnya sebelum safar itu mengembalikan hak-hak orang lain yang kita telah mendoliminya. Apa hak yang masih ada pada kita, ya? Kewajiban apa yang harus kita tunaikan? Kezaliman apa yang sudah kita lakukan, itu kita kembalikan, terutama tentang masalah perbendaharaan orang lain. Siapa yang sudah kita zalimi? Barangkali pas safar goyo malah kecelakaan, meninggal di jalan, mati lampu misalnya. Semua ya? Ya, nggak apa-apa, kedengeran ya? Ya. Nah, ketika safar bisa jadi kita ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Makanya beliau menganjurkan untuk apa? Untuk mengembalikan hak orang lain yang ada pada diri kita. Ya. Kalau misalnya ada utang, misalnya kita utang sama orang lain, segera itu tunaikan. Barangkali ada terjadi apa-apa di jalan. Saya ada teman ya, kawan, itu lagi safarnya safar mubah. Ya, hanya sekedar untuk touring gitu ya. Lagi touring itu sama beliau orang Kediri itu, salah satu direktur di sebuah pesantren, memang senang touring. Itu sama touring waktu itu kalau nggak salah baru
Belum lama beliau nikah yang kedua, kemudian kalau nggak salah waktu itu ya berangkatnya perginya dengan istri pertama dan anaknya kalau nggak salah. Intinya waktu itu ketika beliau safar pakai motor touring, qadarullah ketika turunan, ya karena touringnya itu ke daerah gunung, kalau nggak salah daerah Wonosobo itu ya. Apa itu? Daerah Dieng ya kalau nggak salah. Ya. Kemudian beliau ternyata qadarullah, ya. Qadarullah ketika tes. Ya, qadarullah ketika beliau itu turun, qadarullah waktu itu pakai motornya motor Matic. Oh, iya, qadarul memang waktu itu pakai motor Matic. Jenengan kalau eh, ya, kalau jenengan itu tanya pada orang-orang yang suka touring, itu hati-hati dengan motor Matic. Ya biasanya motor Matic nek turun itu panas ini, ngerem terus, apa yang terjadi? Blong. Dan itu yang terjadi pada beliau. Lagi kenceng, blong remnya, akhirnya masuk ke jurang. Beliau dan anaknya, dan beliau istri dan anaknya dua kalau nggak salah itu meninggal satu, tinggal satu yang itu juga parah lukanya. Allah musta'an. Nah ini maksudnya sangat memungkinkan gitu loh. Ada hal-hal yang akan terjadi dalam perjalanan kita yang kita nggak tahu. Mungkin daerah, ya saya juga dapat cerita itu, apalagi daerah Sumatera sana itu katanya nek malam jangan sekali-kali keluar, gitu ya. Ada orang Sumatera sini? Atau pernah jalan ke Sumatera? Jangan pernah sekali-kali jalan malam nek daerah sana. Atau daerah mana itu? Orang-orang Sumatera paham. Ya pernah saya diceritakan katanya ketika dia jalan ada motor boncengan dua orang yang berlawanan arah buang oli ke kacanya. Dan beliau pintar waktu itu. Biasanya nih kita bawa mobil dilempar seperti itu, spontan apa yang kita lakukan? Wipernya dinyalakan, apa yang terjadi? Yo tambah burem. Kemana-mana olinya tambah rata. Beliau nggak apa-apain, wipernya dibiarkan dan nyetirnya kayak gini. Ya, keluar jendela dibuka samping kelihatan. Sampai ke tempat yang aman baru dibersihkan. Memang orang itu sengaja mau begal dan sebagainya. Jadi banyak hal yang akan terjadi dalam perjalanan dan kita nggak tahu, sehingga beliau rahimahullah taala sangat menganjurkan untuk apa? Untuk memberikan hak-hak orang lain yang ada pada diri kita yang masih jadi tanggungan kita. Dari hutang piutang, ya, nafkah yang ada pada diri kita yang belum kita berikan, titipan yang ada pada kita, berikan. Apalagi nek safarnya itu lama, dalam jangka lama. Atau dalam jangka uh, singkat, nggak jadi masalah. Intinya ini satu adab. Biar kita itu bisa, kalaupun qadarullah terjadi apa-apa di perjalanan, meninggal dan sebagainya, kita sudah nggak ada tanggungan. Apalagi masalah ya yang jadi tanggungan kita yang ini adalah hutang misalnya. Hutang mau kecelakaan matinya, mau seperti apa matinya, tetap akan diminta. Nggak diminta di dunia, nggak diselesaikan di dunia, ya di akhirat. Itu akan terus menjadi tanggungan kita. Makanya beliau menganjurkan di antara adabnya biar kita menyelesaikan apa yang jadi tanggungan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita safar, ya dianjurkan untuk sholat dulu. Sholat 2 rakaat, ya sholat istikharah gitulah, biar dimantapkan hatinya kita mau safar. Ya sholat 2 rakaat, kita berdoa dengan doa istikharah, ya, biar dimantapkan oleh Allah, biar mendapatkan keberkahan dalam perjalanan kita. Gitu. Kemudian di antara adab ketika safar juga, dia itu senantiasa memilih teman yang soleh. Nek safar jangan sendirian. Ya sebisa mungkin safar itu bersama orang lain. Karena nek sendirian, nah itu setan itu akan gondeli dia. Setan akan membersamainya. Ya akan sangat mudah sekali
diganggu. Ya, kalau sangat memungkinkan untuk ngajak orang, ya, untuk ngajak orang nemeni dia ketika safar, ajak. Atau bisa ada yang barengi dia dalam perjalanan, ajak dia. Nah, makanya di antara sunnahnya, kalau safarnya itu rombongan, itu kita harus nunjuk salah satu di antara kita jadi apa? Ro'isus safar. Apa ro'isus safar? Ya, ketuanya, ketua rombongannya siapa? Ya, ketua rombongannya. Ya. Makanya kalau jenengan pas umroh itu atau pas hajian itu kan ada ketua rombongannya gitu ya. Tour leadernya gitu ya. Apa ya? TL-nya gitu. Yang jadi ketuanya. Jadi dia kalau ada masalah apa, perselisihan dan sebagainya, dia yang menyelesaikan, dia yang menentukan. Ya, ini sunnah. Ya. Sehingga kalau kita ada hal-hal yang tidak kita inginkan atau ada hal-hal yang ingin kita musyawarahkan, ini penentunya. Makanya kita kan di dalam semua hal pasti ada ketuanya, pasti ada kepalanya. Dalam keluarga coba, anak, istri, suami. Siapa kepala keluarganya? Istri apa suami? Banyak orang-orang yang kepala keluarganya bukan suaminya, tapi istrinya. Iya. Seharusnya kepala keluarga ya laki-lakinya, suami itu kepala keluarga. Dia yang menentukan ya kebijakan apa yang dia sampaikan, yang ada kemaslahatan di dalamnya, baik kemaslahatan duniawi maupun ukhrawi. Dalam hidup bermasyarakat, siapa kepalanya? Pak RT. Ya kan dalam RT ini rumah tangga ada Pak RT, nanti ada yang Pak RW, ada lurah. Ini kan satu hal yang menjadikan apa? Ada pemimpinnya dalam negara, kehidupan negara ada pemimpinnya. Kalau di kita presidennya. Coba kalau dalam satu negara, dalam satu tempat itu enggak ada orang yang mengetuai, jadi ketuanya, jadi kepalanya, apa yang terjadi? Udah rusak gitu. Ya, semua orang apa yang diinginkan dia lakukan, sehingga nggak ada kemaslahatan di dalamnya. Adanya keburukan. Makanya di sini dalam safar pun demikian. Nah, kita sekolah pun demikian. Dalam sekolah di siswa ini ada di kelasnya ada ketua kelas. Ya, nanti dalam keorganisasian ada ketua OSIS, ya kan? Kemudian di kalangan guru ada siapa? Kepala sekolah. Dalam yayasan ada apa? Ketua yayasan. Ini harus ada kepalanya. Jangan sampai dibiarkan begitu aja nggak ada siapa-siapa. Sama halnya dengan masalah safar. Kalau rombongan ada beberapa orang, tentukan siapa yang jadi ketua safarnya. Ini sunnah. Ya, siapa yang jadi ketua rombongan dalam safarnya. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika safar juga ini kita itu agar senantiasa berzikir dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Doanya musafir itu mustajab. Makanya sebuah kekeliruan, ya dibilang keliru, mungkin sedikit keliru ya. Orang nek mau safar, rata-rata yang minta doa siapa? Hah? Yang mau pergi apa yang mau ditinggal? Hah? Doakan saya moga selamat. Iya memang nggak terlalu keliru sih. Tapi yang jelas orang yang ditinggalkan itu seyogianya dia minta doa. Karena orang yang safar, dalam safarnya itu doanya mustajab. Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka minta aja orang yang mau safar, doakan saya, jangan lupa doakan saya dalam safarmu. Karena dalam safar itu masyaqqah, ada hal-hal yang berat yang dihadapi, yang biasanya makan itu di rumah cemal-cemil terserah dia, minum juga suka-suka dia dalam perjalanan. Gimana? Apalagi nih di pesawat atau peminum sakarepe dhewe. Kan enggak minum aja dijatah. Jenengan bawa botol itu boleh enggak? Boleh? Enggak boleh, Pak. Saya pernah. Itu botolnya suruh ditinggal. Ya, botol minuman
itu nggak boleh ada isinya, nanti dikasih di pesawat, nggak tahu. Ya mungkin ada gimana gitu, suruh ditinggal di sebagian maskapai gitu. Atau harus semua maskapai atau saya nggak pernah semuanya soalnya. Ya pokoknya maskapai yang pernah saya naik itu nggak boleh. Ya, kalau di ruang tunggu masih boleh, kalau di ini nggak boleh lewatin. Tapi karena nanti dikasih. Makannya juga nggak, ya kadang seringkali kita juga makannya nggak suka-suka kita. Ya, makanya nanti di antara hal yang dianjurkan ketika safar itu bawa bekal. Baik. Makanya di sini kita juga harus, intinya di sini tadi banyak doa. Ya, jangan lupa mendoakan orang-orang yang kita cintai. Karena doanya mustajab. Kemudian zikir juga. Zikir ketika naik kendaraan, zikir ketika safar, ya. Zikir ketika perjalanan naik, turun. Ketika naik kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naik turun baca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Nah, ini dilakukan. Ini satu hal yang sangat dianjurkan, ya. Meskipun baca Allahu Akbar dan Subhanallah kemudian juga berkaitan dengan naik kendaraan, itu enggak hanya sekedar safar ya. Ini diantaranya. Baik. Kemudian juga ketika safar kita harus membawa bekal. Nah, ini penting. Ya, insya Allah nggak usah dikasih tahu juga paham lah. Orang yang safar itu seyogianya bawa bekal. Bekalnya apa? Ya, bekal dunia, bekal agama, bekal ilmu. Bekal dunia, yo makan minumnya disiapkan, disediakan. Saya melakukan perjalanan sama ibu itu senang banget, enak banget, nyaman banget, karena semuanya pasti komplit. Ya, saya panggilnya kan mak, minta minum ada, teh ada, semuanya siap. Minta makan, cemilan, semuanya ada. Kalau prinsipnya ibu saya, yang penting bawa makanan meskipun dalam perjalanan enggak dimakan. Karena nek ada makanan itu rasanya kenyang gitu loh. Mau dimakan enggak dimakan kenyang. Tapi nek jenengan safar enggak bawa makanan, yo laparan. Ya dikit-dikit mungkin berhenti, dikit-dikit berhenti. Ya, karena pengen makan dan minum. Ya bawa bekal. Bawa bekal. Begitu juga dengan bekal ilmu. Karena ilmu itu akan menjaga kita. Nah, diantaranya inilah kenapa kita belajar adab safar, kita membekali diri dengan ilmu. Oh, ternyata orang yang safar doanya dikabulkan. Ini kan ilmu. Ya, kita ternyata melakukan perjalanan kendaraan naik baca Allahu Akbar. Ya, bukan sholawatan, bukan berarti nggak boleh sholawatan, boleh. Tapi sunnahnya naik baca Allahu Akbar, turun baca Subhanallah. Ya, diulang-ulang seperti itu. Ya, karena ini bagian dari zikir yang disunahkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ketika safar ini harus punya ilmu, bekali diri dengan ilmu masalah apa? Masalah rukhsah. Apa itu rukhsah? Keringanan dalam agama kita. Banyak dari kaum muslimin dia itu nggak paham atau kekeh dengan hal-hal yang sudah memang jadi hukum asal. Nek sholat yo duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Ya nggak boleh dikurang-kurangi. Enggak, ini yang terbaik, ini yang afdal. Ternyata banyak orang yang seperti itu malah akhirnya memberatkan dirinya. Padahal di sana ada rukhsah. Ada hal yang diringankan oleh Allah untuk kemaslahatan siapa? Kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala cinta, suka hambanya ngambil keringanan yang Allah berikan. Ya, itu satu hal yang afdal. Bukan satu hal yang enggak afdal, itu afdal karena Allah suka. Itu adalah sedekah. Shadaqatun tasaddaqallahu biha. Itu adalah sedekah dari Allah yang Allah sedekahkan untuk kita. Senang enggak kalau kita dapat jenengan dapat sedekah diterima apa ditolak? Hah? Ditolak. Diterima atau tidak? Diterima. Ya rezeki nomplok. Ini 4 rakaat boleh dikosor jadi 2 rakaat, boleh dijamak. Kenapa nggak diambil? Eman-eman. Sedekah kok. Dari manusia nih dapat sedekah juga diterima. Ini giliran Allah yang sedekah. Enggak. Saya tetap duhur 4 rakaat. Itu yang afdal. Malah
memberatkan diri. Malah sebagian akhirnya meninggalkan sholatnya. Padahal sholat 2 rakaat ringan banget. Saya itu naik safar. Biasa kita 4 rakaat, sholat 2 rakaat itu cepet men rasanya. Kayak nggak sholat ya. Itulah rukhsah, namanya juga keringanan. Yang 4 jadi 2 kan namanya keringanan ya jadi ringan gitu loh. Rasanya enteng. Wah, gampang ternyata ya. Dan itu jangan sampai ada keraguan, ada hal yang kayaknya enggak, hilangkan itu. Itu rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Lakukan perjalanan silakan dijamak, boleh. Apa itu jamak? Jangan-jangan enggak. Apa itu jamak? Jamak itu ngumpulkan, dikumpulke. Ya, 2 waktu sholat nih, zuhur sama asar kayak gitu aturannya. Maghrib sama isya. Zuhur sama asar karena sama-sama siang. Isya, maghrib sama isya karena sama-sama malam ini. Subuh beda, subuh nggak boleh. Nggak ada jamak, nggak ada qashar. Qasharnya berapa? Dari 2. Saya pernah ketemu dengan teman SMP. Ngobrol-ngobrol, dia itu ternyata ke laut, kerjanya ke laut. Yang ngobrol-ngobrol tentang sholat, dia pernah menjamak sholat dalam sehari dalam 1 waktu. Masya Allah, keren banget. 17 rakaat dalam 1 waktu. Ini aturannya sopo ya. Saya mau ngedebat ya gimana. Waktu itu juga belum, ya hanya sekedar maklumat-maklumat yang nggak terlalu inilah. Karena masih kecil juga waktu itu. Tapi saya paham, itu satu hal yang salah. Dijama subuh ya waktu itu, zuhur ya waktu itu, asar ya waktu itu, maghrib waktu itu, isya waktu itu. Full. Lah, aturannya nggak kayak gitu. Aturan mainnya dalam sholat subuh ya di waktu subuh. Nek lagi safar silakan safar, tapi waktu subuh dilakukan di waktu subuh. Adapun zuhur sama asar ini boleh dijamak, boleh digabungkan. Ya, imma asarnya ditarik ke waktu zuhur atau zuhurnya ditarik ke waktu asar. Kalau asarnya ditarik ke waktu zuhur namanya jamaknya jamak taqdim, diawalkan. Kalau zuhurnya ditarik ke waktu asar namanya jamak takhir karena diakhirkan. Itu doang itu. Cuma itu istilahnya yang berbeda. Tapi jamaknya sama. Boleh. Mau takdim boleh, takhir boleh. Adapun qashar itu adalah menjadikan sholat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Berarti sholat apa aja? Zuhur, asar, isya. Subuh, maghrib enggak ada qashar-qasharan. Gitu loh. Jadi nek jenengan pas safar pengen jamak plus qashar, gimana caranya? Enggak sholat 4 rakaat niat zuhur dan asar, salah. Tapi sholat 2 rakaat untuk zuhur, qashar, kemudian dijamak dengan sholat asar 2 rakaat. 2 rakaat salam untuk zuhur, kemudian 2 rakaat salam untuk asar. Nih maghrib sama isya gimana? Yo maghrib 3 rakaat, kemudian salam, setelah salam sholat lagi 2 rakaat untuk sholat isya, kemudian salam. Ringan, enak toh? Dan ini jangan sampai ada dalam hati, kayak enggak, hilangkan. Itu rukhsah, sedekah dari Allah, terima. Ya, sedekah dari orang aja diterima, ya. Apalagi sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ilmunya kita ya, di antara rukhsah yang Allah berikan, nek lagi safar boleh enggak puasa? Boleh. Ya, bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya ya bahwa ketika kita safar kemudian kita itu enggak puasa, kita itu puasa, ini kurang afdal. Sebagaimana yang beliau Shallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan termasuk kebajikan kamu safar dalam keadaan puasa. Puasa dalam safar. Nek safar puasa itu bukan bagian dari kebajikan. Ini ditafsirkan oleh para ulama atau dimaknai oleh para ulama
terutama bagi orang-orang yang nggak kuat memaksakan diri. Ini bukan satu kebaikan, karena sebab dikatakannya hadis ini, waktu itu ada orang yang dia itu safar kuyup puasa, malah pingsan, ya, bikin orang pada sibuk dengan dia. Maka keluarlah hadis ini. Ada juga hadis yang lain berkaitan dengan puasa ketika safar, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa orang yang puasa pada itmali, enggak jadi apa-apa, enggak mengapa dia puasa. Yang enggak puasa juga tidak apa-apa. Ya, tidak boleh saling mencela. Mau puasa silakan, enggak puasa juga enggak apa-apa. Kalau dia enggak puasa, ya enggak apa-apa, itu rukhsah. Silakan terima rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga berkaitan dengan tayamum, berkaitan dengan masul khufain. Ini sebagian orang pengennya wudu aja, plus pokoknya wudu sempurna. Ya, dia itu kurang memahami tentang fikih, ya, masalah masul khufain. Masul khufain itu mengusap sepatu yang nutupin mata kaki. Itu bisa dikiaskan dengan jawrab. Apa jawrab? Kaos kaki. Nah, itu boleh. Jenengan dalam safar itu masyaqqah, susah, sulit. Ya, buka lepas kaos kaki, apalagi nek pakai sepatu. Nah, diusap aja itu kaos kakinya. Nek pakai sepatu yang nutupin mata kaki boleh. Yang penting nutupin mata kaki. Ini sepatu yang biasanya kan nggak nutupin mata kaki. Maka yang diusap kaos kaki yang nutupin mata kaki. Nah, itu dipelajari. Gimana caranya? Caranya, sebelum kita masukin kaki ke kaos kaki dalam keadaan suci terlebih dahulu. Kita bersuci, dah pakai kaos kaki. Dalam perjalanan, boleh kita mengusap selama 3 hari 3 malam. Mulainya kapan? Ketika kita mulai mengusap. Bukan ketika kita mulai pakai kaos kaki. Ngusapnya kapan? Kita udah pakai kaos kaki, batal ngusap itu jam 6 sore. Nah, mulai itulah dihitung 3 hari ke depan. Boleh diusap. Ya, selama enggak junub, mau buang air kecil, buang air besar, ya, karena dia hadas seperti itu. Kemudian ketika wudu biasa atas, ya, ketika kita kumur-kumur, kita masukkan air ke hidung, mengeluarkannya, kita juga membasuh muka, ya, tangannya, kemudian mengusap kepala dan telinga. Nah, di kaki nanti tinggal diusap kaos kakinya bagian atas, tinggal diusap. Udah, boleh sholat. Oh, rasanya gimana, Ustaz? Emang itulah rukhsah. Karena nek buka tutup, buka pakai kaos kaki itu ribet. Ya, ini rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tayamum. Ya, kalau misalnya enggak ada air, harus pakai air. Enggak. Airnya enggak cukup ini. Kita di pesawat airnya sangat terbatas. Ya, orang itu banyak, ribuan mungkin di pesawat tersebut. Nah, gimana kalau dianjurkan harus lebih baik tayamum? Ya sudah, jangan kita malah mengharuskan diri pakai air. Dan misalnya kita tayamum gimana? Kita pelajari itu tayamum. Caranya gimana tayamum? Tayamum itu tinggal kita letakkan tangan ke area yang ada debunya, debu yang suci. Misalnya di jendela kah, di kaca kah, atau di jok kah, atau di mana? Ya, insya Allah itu semuanya berdebu. Kan so'id ya, intinya debu. Kita taruh tangan, ya, kedua tangan kita plek, gitu kan? Kemudian kita buang seperti ini, atau kita gitu ya, kita tiup, ya, barangkali ada apa, atau kita gini kan, biar pasirnya kalau ada apa-apa itu kan nggak melukai wajah kita, gitu. Nah, kalau sudah, terus gimana? Mukanya sekali, kemudian langsung tangan, ya, tangannya itu pergelangan tangan aja ini, set sekali, kemudian yang kanan untuk yang kiri, selesai. Ada yang mengatakan dari para ulama 2 kali, sekali untuk muka, sekali untuk tangan. Silakan, itu rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak sekali ini
tentang adab-adab yang ada, cuman waktunya sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa berada di atas ketaatan padanya. Baik, kita jawab ini pertanyaan atau adzan dulu? Adzan dulu. Jawab dulu. Satu toh ini. Satu dulu pertanyaannya. Jawabannya 15 menit gimana? Enggak, sebentar ini. Ya, sebentar aja ya. Bismillah, dikatakan safar jaraknya berapa kilo? Bagi perempuan batas safar berapa kilo tanpa mahram? Baik. Safar untuk perempuan ini dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tusafiril mar'ah illa ma'ati mahram. Inas langsung dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan seorang wanita melakukan safar kecuali dengan mahramnya. Ini dulu. Berarti nek perempuan itu kalau mau safar bawa mahram. Siapa mahram? Mahram bapaknya, suaminya, anak laki-lakinya. Itu mahram-mahramnya dipelajari. Ya. Yang kedua, kemudian berkaitan dengan safar ini jaraknya berapa? Ini para ulama berbeda pandangan. Intinya safar ini selama itu dianggap safar dalam urufnya kita, kebiasaannya kita, misalnya dari sini ke Solo, kira-kira safar bukan? Ya safar itu. Safar. Sini Jakarta, safar. Sini Surabaya, safar. Sini kemana? Kalau memang urufnya kita, adatnya kita itu dalam kebiasaan kita itu dikatakan safar, itu masuk safar. Ya, kurang lebihnya ya antara 70 sampai 80 kilometer. Meskipun jarak ini bukan jadi patokan. Yang patokan adalah utamanya adalah masalah uruf itu. Ya, urufnya kita. Ya, kalau itu urufnya, adatnya, kebiasaannya itu dianggap safar, meskipun nggak nyampe 70-80 kilo, maka itu terhitung safar. Kalau perempuan mau melakukan safar, maka dengan mahramnya. Adapun laki-laki bebas. Allahu ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.